Kita ke Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI menilai kenaikan cukai hasil tembakau akan mengganggu ekosistem tembakau di tanah air. Terganggunya ekosistem tembakau dipastikan akan mempengaruhi para petani dan pekerja di pabrik rokok. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI menilai kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan cukai hasil tembakau mulai awal 2024 akan mengganggu ekosistem industri tembakau di tanah air, khususnya keberlangsungan para petani dan pekerja di sektor tembakau. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia Hananto Wibisono menilai, dengan terganggunya ekosistem tembakau lantaran naiknya CHT ini akan mempengaruhi para petani dan pekerja di pabrik rokok. Terlebih saat ini saja, industri tembakau tanah air dipandang masih melakukan pemulihan usaha akibat COVID-19. AMTI meminta pemerintah turun langsung untuk memastikan keberlangsungan usaha para petani hingga pekerja di sektor tembakau, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui pekerjaan di pabrik rokok yang terdampak kenaikan cukai hasil tembakau. Soal kenaikan cukai hasil tembakau di tahun depan dengan besaran rata 10%, itu merupakan kebijakan yang bersifat multi years sebagaimana yang tertuang di PMK 191 tahun 2022. Nah, sampai dengan hari ini berapapun kebijakan besaran tarif yang diputuskan itu pasti akan selalu berdampak pada ekosistem tembakau, khususnya keberlangsungan petani dan pekerja di pabrik rokok. Apalagi situasi hari ini kita masih dihadapkan pada proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Maka kemudian lagi-lagi kami sangat berharap pemerintah dalam menentukan kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau itu tetap mengedepankan keberlangsungan ekonomi di ekosistem tembakau. Seperti diketahui, tarif cukai hasil tembakau kembali naik pada 2024. Tarif CHT untuk rokok ditetapkan rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Sedangkan CHT rokok elektronik rata-rata naik sebesar 15% dan hasil pengelolaan tembakau lainnya rata-rata naik sebesar 6%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, informasinya menarik ya di segmen 1 di Power Breakfast. Salah satunya adalah terkait dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai macam pihak mengenai keberadaan dari cabai rawit sendiri ataupun mungkin berbagai macam komoditas pangan pada saat masuk ke musim-musim yang cukup challenging seperti musim hujan. Cabai rawit tadi disampaikan produktivitas petani, tanaman cabainya ini menurun, kemudian petani juga akhirnya menjadi tidak terlalu bersemangat lah ya. Dan juga ada rekomendasi dari beberapa pihak untuk merekomendasikan pemerintah mendistribusikan cabai yang berlebih di sebuah daerah ke daerah yang defisit cabainya supaya nggak naik harganya gitu ya. Ini Distribusi silang gitu. betul ya? sekali. Sering sekali kita dengar, tapi masalahnya setiap tahun terjadi terus. Ini kira-kira kenapa ya? Atau mungkin sudah dianggap wajar mengingatkan permintaan cukup tinggi biasanya jelang momen-momen Natal, kemudian juga Tahun Baru, mungkin sampai dengan Imlek nanti. Betul, gitu tapi ya? sebetulnya akan menjadi lebih fair bahwa ya biasanya kalau masuk festive season atau mungkin momen-momen adanya perayaan, banyaknya kemudian pedagang yang misalnya gitu ya memang mencari pendapatan tambahan, ya secara fair saja itu diakui gitu. Oke, nanti akan kita lihat seberapa besar sumbangsinya untuk data inflasi di bulan Desember ini pemirsa ya. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.